Sejarah Hari Raya Galungan bermula dari peperangan antara raksasa Maya Denawa dan Batara Indra, di mana raksasa Maya Denawa melarang umat manusia menyembah pada dewa-dewi, melainkan persembahan itu disembahkan kepadanya. Hingga akhirnya Batara Indra diutus menemui dan melenyapkan Maya Denawa. Kemenangan Batara Indra itulah yang membawa kebaikan bagi umat manusia. Makna perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan memiliki perbedaan, karena Hari Raya Galungan dilakukan untuk merayakan kebaikan atas kejahatan atau kemenangan Dharma melawan Adharma. Artinya, dalam konteks tersebut, kita hendaknya mampu introspeksi diri siapa sesungguhnya jati diri kita. Sedangkan Kuningan dimaknai untuk mencapai peningkatan spiritual dengan cara introspeksi diri. Perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan biasa dilakukan setiap 210 hari. Langkah ini dilakukan berdasarkan perhitungan kalender Bali, yaitu pada hari Wuda Kliwon Wuku Dunggulan. Adapun rangkaian Hari Raya Galungan yang terdiri dari 1. Tumpek Warige. Tumpek Warige jatuh pada hari Sabtu atau Saniscara Kliwon Wuku Warige, disebut tumpek warige, tumpek bubuh, tumpek pengatak atau tumpek pengarah yang jatuh 25 hari sebelum Hari Raya Galungan. Pada hari tumpek warige yang dipuja adalah Sangyang Sangkara yang merupakan manifestasi ide Sangyang Widiwasa dalam tugas beliau sebagai pencipta dan pelindung segala tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia. Adapun tradisi masyarakat untuk merayakannya adalah dengan menghanturkan banten atau sesaji yang berupa bubur sumsum atau bubuh yang berwarna seperti bubuh putih untuk umbi-umbian, bubuh bang untuk padang-padangan, bubuh gadang untuk bangsa pohon yang berkembang biak secara generatif, dan bubuh kuning untuk bangsa pohon yang berkembang biak secara vegetatif. Pada hari tumpek warige ini, semua pepohonan akan disirati tirta wangsupada atau air suci yang dimohonkan di sebuah pura atau merajan dan diberi banten berupa bubur disertai canang pesucian, sesayut tanam tuuh dan diisi sasat. Setelah selesai, kemudian pemilik pohon akan mengetok dan mengelus batang pohon sambil berucap sendiri atau bermonolog. Dadong-dadong, ipeka anak kije, ipeka ye gelem, ipeka gelem apa dong? Ipeka gelem nged buah jeruni. Dialog tersebut bukan hanya sembarang dialog, tetapi dipercaya memiliki makna harapan si pemilik pohon agar nantinya pohon yang diupacarai dapat segera berbuah dan menghasilkan, sehingga dapat digunakan untuk upacara Hari Raya Galungan. Peringatan hari ini merupakan wujud cinta kasih manusia terhadap tumbuh-tumbuhan. Sugihan Jawa berasal dari dua kata, sugi dan Jawa. Sugi memiliki arti bersih, suci. Sedangkan Jawa berasal dari kata jabe yang artinya luar. Secara singkat, pengertian Sugihan Jawa adalah hari sebagai pembersihan, penyucian segala sesuatu yang berada di luar diri manusia atau buana agung. Pada hari ini, umat melaksanakan upacara yang disebut mererebu atau mererebon. Upacara ngerebon ini dilaksanakan dengan tujuan untuk nyomia atau menetralisir segala sesuatu yang negatif yang berada pada buana agung yang disimbolkan dengan pembersihan merajan dan rumah.
Pada upacara ngerebon ini, di lingkungan sanggah gede, panti, dadia, hingga pura kayangan tiga atau kayangan desa akan mengaturkan banten semampunya. Biasanya, untuk wilayah pura akan membuat guling babi untuk haturan yang nantinya setelah selesai upacara dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Sugihan Jawa dirayakan setiap hari Kamis Wage Wuku Sungsang. Ketiga, ada Sugihan Bali. Sugihan Bali memiliki makna yaitu penyucian atau pembersihan diri sendiri atau buana alit. Kata Bali yaitu wali atau dalam. Tata cara pelaksanaannya adalah dengan cara mandi, melakukan pembersihan secara fisik, dan memohon tirta gocara kepada Sulinggih sebagai simbolis penyucian jiwa raga untuk menyongsong hari galungan yang sudah semakin dekat. Biasanya, Sugihan Bali dirayakan setiap hari Jumat Kliwon Wuku Sungsang. Keempat, ada pelaksanaan Hari Penyekeban. Hari Penyekeban ini memiliki makna filosofis untuk nyekep indria, yang berarti mengengkang diri agar tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Hari Penyekeban ini dirayakan setiap Minggu Pahing Wuku Dunggulan. Kelima, Hari Penyajan. Penyajan berasal dari kata saja, yang dalam bahasa Bali artinya benar, serius. Hari Penyajaan ini memiliki filosofis untuk memantapkan diri untuk merayakan Hari Raya Galungan. Menurut kepercayaan, pada hari ini umat akan digoda oleh Sang Yang Buta Dunggulan untuk menguji sejauh mana tingkat pengendalian diri umat Hindu untuk melangkah lebih dekat lagi menuju Hari Raya Galungan. Hari ini dirayakan setiap Senin Pon Wuku Dunggulan. Keenam, ada Hari Penampahan. Hari Penampahan jatuh sehari sebelum Galungan, tepatnya pada hari Selasa Wage Wuku Dunggulan. Penampahan atau panampan mempunyai arti nampe yang berarti menyambut. Pada hari ini, umat akan disibukkan dengan pembuatan penjor sebagai ungkapan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah yang diterima selama ini. Penjor ini dibuat dari batang bambu melengkung yang diisi hiasan sedemikian rupa. Selain membuat penjor, umat juga menyembelih babi yang dagingnya akan digunakan sebagai pelengkap upacara. Penyembelihan babi ini juga mengandung makna sebagai simbolis membunuh semua nafsu kebinatangan yang ada pada diri manusia. Kepercayaan masyarakat Bali pada umumnya, pada hari penampahan ini, para leluhur akan mendatangi sanak keturunannya yang ada di dunia. Karena itulah masyarakat juga membuat suguhan khusus yang terdiri atas nasi, lauk pauk, jajanan, buah, kopi, air, lekesan atau daun sirih dan pinang, atau rokok yang ditujukan kepada leluhur yang menyinggahi mereka di rumahnya masing-masing. 7. Hari Raya Galungan. Pagi hari, umat telah memulai upacara untuk galungan. Dimulai dari persembahyangan di rumah masing-masing hingga ke pura sekitar lingkungan. Tradisi yang kerap kita jumpai pada galungan adalah tradisi pulang kampung. Umat yang berasal dari daerah lain seperti perantauan akan menyempatkan diri untuk sembahyang ke daerah kelahirannya masing-masing. Bagi umat yang memiliki anggota keluarga yang masih berstatus makin sandi pertiwi atau mapendem atau dikubur, maka umat tersebut wajib untuk membawakan banten ke kuburan dengan istilah mamunjung ke setre.
Kedelapan, Hari Umanis Galungan. Pada Umanis Galungan, umat akan melaksanakan persembahyangan dan dilanjutkan dengan Dharma Santi dan saling mengunjungi sanak saudara atau tempat rekreasi. Anak-anak akan melakukan tradisi ngelawang pada hari ini. Ngelawang adalah sebuah tradisi di mana anak-anak akan menarik barong disertai gamelan dari pintu rumah penduduk satu ke yang lainnya. Lawang ke lawang. Penduduk yang mempunyai rumah tersebut kemudian akan keluar dari rumah sambil membawa canang dan sesari atau uang. Penduduk percaya bahwa dengan tarian barong ini dapat mengusir segala aura negatif dan mendatangkan aura positif. Umanis Galungan jatuh pada hari Kamis, Umanis Wukudunggulan. 9. Hari Pemaridan Guru. Kata pemarid dan guru berasal dari kata marid dan guru. Memarid sama artinya dengan ngelungsur atau nyurut atau memohon. Dan guru tiada lain adalah Ida Sang Hyang Widewasa. Dapat diartikan bahwa hari ini adalah hari untuk nyurut atau ngelungsur waranugraha dari Ida Sang Hyang Widewasa dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Siwa Guru yang dirayakan pada Sabtu Pon Wukudunggulan. Ke-10 ada Ulihan. Ulihan artinya pulang atau kembali. Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah hari kembalinya para dewata-dewati atau leluhur kekayangan dengan meninggalkan berkat dan anugerah panjang umur yang dirayakan pada Minggu Wage Wuku Kuningan. 11. Hari Pemacekan Agung. Kata pemacekan berasal dari kata pacek yang artinya teke dalam bahasa Bali atau tegar. Makna pemacekan agung ini adalah sebagai simbol keteguhan iman umat manusia atas segala godaan selama perayaan Hari Galungan yang dirayakan pada Senin Kliwon Wuku Kuningan. Sampai tiba Hari Raya Kuningan yang dirayakan oleh umat Hindu setiap 210 hari dengan cara memasang tamyang, kolem, dan endong. Tamyang adalah simbol senjata Dewa Wisnu karena menyerupai cakra. Kolem adalah simbol senjata Dewa Mahadewa. Sedangkan endong tersebut adalah simbol kantong, perbekalan yang dipakai oleh para dewata dan leluhur kita saat berperang melawan Adharma. Tamyang kolem dipasang pada semua pelinggih, baleh dan pelangkiran, sedangkan endong dipasang hanya pada pelinggih dan pelangkiran. Tumpeng pada Banten yang biasanya berwarna putih diganti dengan tumpeng berwarna kuning yang dibuat dari nasi yang dicampur dengan kunyit yang telah dicacah dan direbus bersama minyak kelapa dan daun pandan harum. Keunikan Hari Raya Kuningan selain penggunaan warna kuning adalah persembahyangan harus sudah selesai sebelum jam 12 siang atau tengah tepat. Sebab persembahan dan persembahyangan setelah jam 12 siang hanya akan diterima buta dan kala karena para dewata semuanya telah kembali ke kayangan. Hal ini sebenarnya mengandung nilai disiplin waktu dan kemampuan untuk memanajemen waktu. Warna kuning yang identik dengan Hari Raya Kuningan memiliki makna kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan. Hari ini adalah runtutan terakhir dari perayaan Galungan dan Kuningan. Dilaksanakan dengan cara melakukan persembahyangan dan mencabut penjor yang telah dibuat pada hari penampahan. Penjor tersebut dibakar dan abunya ditanam di pekarangan rumah. Pegatwakan jatuh pada hari Rabu Kliwon Wuku Pahang sebulan setelah Galungan.